sebelum kita buka box kembali ya Prof, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Prof dengan gambar yang ingin saya tunjukkan. Saya minta 3 kata atau komentar Prof tentang sosok-sosok yang nanti akan kami tampilkan. Kita mulai satu persatu. Siap ya Prof? Boleh 3 kata terkait sosok yang satu ini Prof, Habib Djafar. Produktif. Produktif. Yang kedua? Dia bisa menjadi teladan. Produktif, Toleransi. teladan. Dan yang ketiga sahabat saya. Baik, yang kedua? 3 kata. Wah, yang pertama adalah presiden kami. Yang kedua sahabat kami lah. Sahabat. Yang ketiga Prof? Istiqamah, konsisten. Konsisten, baik. Paus Fransiskus. Iya, persamaan. Jadi sama-sama ingin menyalakan lilin di dalam kegelapan. Yang kedua adalah rela mengorbankan kepentingan subjektifnya untuk kepentingan objektif masyarakat. Artinya pengorbanan. Yang ketiga adalah keluhuran. Oke, baik. Selanjutnya, nah kalau yang satu ini gimana Prof? 3 kata saja. Perlu mendapatkan pencerahan. Perlu mendapatkan. Beliau adalah orang banyak dimusuhi orang. Power struggle. Jadi struggling. Jadi ada subjektivitas menonjol di situ. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu penghuni neraka. Itu prerogatifnya Tuhan itu kan. Ya, pemimpin lain juga pernah punya alasan seperti itu, tapi tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan. Oke, baik. Prof, ingin buka box nomor berapa kali ini? 3. 3. Kita buka box nomor 3. Melawan lupa. Langsung saja untuk box melawan lupa ini, Bang Kohar. Silahkan Bang Kohar. Ya, Prof kan santri, artinya pernah hidup dalam pesantren. Dan ada aturan yang tidak tulis bahwa seorang santri itu saya pertama selain toleran pasti ya, cerdas, tapi harus lucu gitu. Nah, tapi saya tidak melihat Prof Nasaruddin itu punya pernah berkomedi itu, atau memang karena pendapat Prof soal selera humor gitu. Nah, lalu kedua, Prof tadi kan bilang biasa main tenis. Prof suka sepak bola nggak sih? Kalaupun misalnya suka sepak bola itu klub mana yang jadi favorit? Sebenarnya kan kayak Gus Mus itu juga suka sepak bola, Gus Dur apalagi. Nah yang ketiga ini masih hobi juga musik gitu. Prof terkategori seperti apa? Apakah seperti beberapa tokoh-tokoh santri yang nyeleneh gitu? Jadi misalnya kayak Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan almarhum yang pernah memimpin NU, Rois Am NU, itu ternyata mengoleksi Michael Jackson, musik-musiknya Michael Jackson. Nah, apakah model kayak seperti itu atau model kayak Gus Dur yang suka Umi Kulsum atau model kayak Pak A.R. Fahrudin yang menyukai keroncong gitu? Silakan Prof. Setiap orang memiliki dirinya sendiri. This is me, inilah saya. Tidak boleh kita mengcopy paste kepribadian orang. Itu nanti akan melahirkan hipokrit dan kontradiksi dalam batin. Nah, kalau saya sih bukan berarti saya nggak bisa seperti itu ya. Mungkin hanya publik men-shoot pada saat ketika saya sedang tampil di dalam acara-acara keagamaan. Karena saya yakin betul bahwa kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka itulah nanti yang akan menembus batin orang. Profesi saya dosen, guru, mubalik. Target saya adalah menembus batin orang. Nah, ada hadis Nabi, orang yang suka ketawa terbahak-bahak akan dicabut berkah wajahnya. Berarti nggak ada kewibawaan. Wajah yang tidak berwibawa tidak bisa menembus batin. Suatu saat Rasulullah melewati di sudut jalan itu tukang lawak. Nah, ketawa semua dipimpin oleh tukang ketawanya di situ. Nabi tiba-tiba berhenti. Hai kalian, kenapa seperti mabuk ketawanya? Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti akan Anda lebih banyak menangis daripada ketawa. Ingat akhirat, ingat jembatan Siratal Mustaqim, melintas 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun, melintas di atas neraka jahanam. Ingat malaikat memeriksa surat amal kita. Jadi kalau kita mengajak orang untuk mabuk, ya jangan-jangan kita mengajak orang untuk
menghilangkan wibawa wajahnya. Tapi di tempat lain juga kita ketawa juga. Tidak manusiawi kalau orang, tidak normal kalau orang itu nggak pernah ketawa. Itu. Nah, ini kalau bicara ketawa nih kayaknya yang paling deg-degan Semi deh, karena kerjaannya membuat orang tertawa. Iya. Bahkan saya kalau saya 7 menit di panggung nggak ada orang ketawa, saya lebih baik pulang aja gitu. Stres. Jadi Tapi jangan salah, ada hadis Nabi juga dalam agama Islam, Adinda ya. Al-basyasyatu sunnatun. Ketawa kecil, tersenyum simpul itu sunat. Yang terlarang itu sampai keluar air matanya, ketawa, terbahak-bahak. Nah, kemudian selanjutnya Olahraga dan musik. olahraga, atletis, senam. Dulu main karate saya, Black Panther malah. Ini masih ada bekas-bekasnya. Main bola, sekarang main tenis sampai hari ini. Kemudian Musik. musik ya, saya dulu hobi ya. Hampir alat-alat musik saya bisa mainkan. Sampai sekarang hobi main gitar ya, main piano. Dulu di pesantren itu saya pernah menjadi pengiring band gitu kan. Jadi koleksi-koleksi yang macam-macam juga ya. Saya suka alat-alat musik. Karena seni itu penting dalam Islam ya. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, orang yang tidak memiliki rasa seni, dia khawatirkan hatinya kering. Setiap Idul Fitri, Nabi mengundang artis untuk bernyanyi di masjid lengkap dengan alat-alatnya. Itu hadis Bukhari Muslim loh. Istrinya Aisyah suka mengundang artis bernyanyi di rumahnya. Ditegur oleh Abu Bakar. Kenapa beraninya bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Nabi dari sahabatnya. Biarkan dia Abu Bakar. Karena ini adalah hari raya Id. Jadi Nabi atletis juga. Jadi saya mencontoh Nabi. Tapi Prof sendiri ada artis atau musisi favorit nggak? Iya adalah. Siapa Prof? Boleh tahu nggak sih? Iya, saya suka yang memberikan nilai tambah buat saya. Favorit saya Ebit, ya kan, Bimbo. Kemudian dari lagu-lagu Arab itu ada beberapa artis-artis juga. Mas David. Ya, ya kalau saya justru sebenarnya tertarik melihat Prof gitu ya, bagaimana beliau ini selalu memberikan breakthrough pada saat ada di mana beliau selalu kasih breakthrough. Di Imam Besar bikin terobosan, di Kementerian Agama juga terobosan baru berapa hari sudah menurunkan ongkos haji gitu ya. Saya ingat ada satu kisah di mana Prof ini kan awal ini di pesantren di Indonesia, lalu Prof akhirnya dapat kesempatan sekolah ke Amerika. Biasanya orang yang belajar di Indonesia, belajar agama, karena kita mayoritas Muslim, pola pikir kita ada perasaan ya kita majority. Nah, apa Prof pada pengalaman selama Prof di Amerika belajar yang akhirnya mungkin bisa menambah wawasan kasanah dalam konsep pemahaman toleransi. Soalnya saya banyak dengar kisah dari beliau tentang orang di Amerika itu berpikiran sempit tentang Islam awalnya karena tidak tahu. Waktu dulu pertama ke Kanada ya, bulan Agustus itu ada celebration penerimaan santri mahasiswa baru, musim panas kan, di lapangan terbuka ya, di depan kampus itu. Saya dulu di McGill, berguling-guling, berciuman di depan publik itu bagi saya itu sangat-sangat aneh. Ada kawan saya Mbak, satu selalu pakai peci dari pesantren Jawa Tengah tuh. 3 bulan saya nggak tahan di sini Pak, melihat pemandangan seperti ini. Pulang dia, padahal beasiswa kan. Negara apaan nih kita mau belajar Islam di sini? Nah, profesor pengajar Quran habis makan, ya makanannya juga makan babi. Habis itu minum alkohol. Kaget juga. Orang ngajar bahasa Arab, mengajar Quran, makanannya babi dan seterusnya. Ini yang kontradiksi buat saya. Tapi saya ingat juga ada pepatah dalam bahasa Arab itu, undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Oke. Saya ambil positifnya mereka. Saya buang yang negatifnya. Jadi saya kira menjadi bijaksana kan seperti itu. Kita falsafahnya NU itu al-muhafadzah 'alal qadim salih
wal akhdhu bil jadidi aslah. Melestarikan sesuatu yang masih positif, ya, mengambil sesuatu yang lebih baik gitu kan. Jadi ini yang kita harus, karena kalau kita protes semua yang berbeda dengan kita, itu overloaded nanti kita menjalani kehidupan. Tugas kita justru harus menjadi bridging antara dua peradaban ini. Jembatan antara diri saya sendiri supaya tidak terjadi split personality kan. Kepribadian ganda ini kan nggak boleh terjadi. Nah itu menambah kematangan kearifan kami. Luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.